Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan channel Anadi Channel. Kita belajar lagi ya anak-anak. Sudah siap belajar? Pastinya sudah. Kita melanjutkan pembelajaran yang lalu yaitu fikih ya. Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu. Ikuti doanya Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin. Fikih kemarin masih khitan ya. Ada pengertian khitan, hukumnya khitan bagi laki-laki wajib, perempuan juga pernah khitan, dan manfaatnya khitan. Oleh karena itu kita melanjutkan ya. Di sini diantaranya hukum pelaksanaan khitan ya, hukumnya adalah wajib bagi laki-laki, sementara itu hukum khitan bagi perempuan masih diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ada yang bilang wajib, ada yang sunnah. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan perempuan wajib dan sebagian lagi berpendapat bahwa khitan perempuan itu hukumnya sunnah. Dalam sebuah hadis, nah ini hadisnya, al-fitru khamsun, al-khitan, wal-istihdadu, wa natful idbi, wa qadsul syarib, wa taqlimul adfar. Yang artinya fitrah itu ada 5. Di antaranya yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kumis, memotong kuku. Hadis Bukhari. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Bukhari. Dalam hadis tersebut dijelaskan tentang fitrahnya manusia, yaitu khitan. Nah, kalau mau fitrah suci, yaitu diantaranya khitan. Yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga mencabut bulu ketiak, yang keempat memotong kumis. Nah, kalau ketiga mencabut bulu ketiak, bukan mencukur ya, memotong kumis dan memotong kuku berkenaan dengan hadis di atas. Layaknya kita mengikuti petunjuk Nabi atau Rasulullah SAW dalam melaksanakan syariat khitan, karena setiap sunnah Rasulullah nilainya ibadah. Jadi kalian khususnya laki-laki wajib ya, nggak boleh ditinggalkan. Kalau wajib berarti harus dikerjakan, kalau ditinggalkan berarti mendapatkan dosa. Kalau perempuan sunnah juga bisa, wajib juga bisa. Selanjutnya yaitu usia. Kapan sih usia pelaksanaan khitan? Ini perhatikan yang belum khitan. Secara syariat tidak ada ketentuannya untuk pelaksanaan khitan. Melihat pertimbangan di atas, para ulama membagi waktu. Waktu pelaksanaan khitan dibagi menjadi 2 waktu. Di antaranya waktu mustajab, waktu yang sunnah. Waktu yang sunnah kapan? Yaitu waktu sebelum balik. Seperti kalian ini, itu dihukumi sunnah sebelum balik. Beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun. Namun ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun itu melaksanakan khitan adalah baik. Jadi intinya apa? Intinya hukumnya sunnah itu sebelum balik ya, dari usia 7 tahun sampai usia sebelum hendak balik ya. Yang kedua, waktu kapan? Waktu wajib khitan. Waktu wajib khitan itu kapan? Waktu wajib khitan yaitu pada saat anak balik. Anak balik bagi laki-laki usia 15 tahun. Bagi perempuan 9 tahun. Namun kalau perempuan pada saat lahir itu baru, ketika lahir perempuan itu sudah disunati ya, beda dengan laki-laki.
Jadi karena pada saat balik itulah seorang anak mulai diwajibkan sholat. Nah, kalian pada melaksanakan sholat apa tidak? Nah, kalau yang sudah sholat silakan lakukan azan ya di musola-musola maghrib ya, misalnya yang sudah berkhitan lakukanlah tugas kalian ya nanti yang laki-laki kalau bisa azan. Nah, nanti direkam kirim ke Pak Guru ya. Oleh karena itu ia harus memenuhi semua syarat-syarat sholat seperti suci badan, suci pakaian, dan tempat najis. Salah satunya cara agar badan kita menjadi suci, khususnya laki-laki, adalah dengan berkhitan. Karena dengan berkhitan, kalian ketika mengeluarkan air seni, yaitu kencing, kalian sudah bisa suci, tidak ada yang ketinggalan di kuluf ya. Itu diantaranya, sehingga diantaranya wajib untuk berkhitan, ikutnya dipotong ya. Terus apa hikmahnya? Hikmah dari khitan ini diantaranya terdapat beberapa hikmah, yaitu sebagai bukti ketaatan terhadap Allah. Jadi kita patuh apa tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita patuh kepada Allah taala, berarti kita melaksanakan perintahnya Allah. Perintahnya Allah itu apa diantaranya? Ya diantaranya bagi laki-laki wajib berkhitan. Yang kedua, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim. Jadi khitan ini dulunya adalah sejarah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu Nabi Ibrahim usia berapa tahun anak-anak? Ya, jadi kemarin udah diterangkan ya, usia 80 tahun baru beliau berkhitan. Nah, kalian nggak bisa ikut-ikut Nabi Ibrahim usia 80 tahun. Sekarang manusia usianya nggak sampai 80 tahun, rata-rata sudah meninggal pada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disunahkan itu tadi tak usia 7 tahun. Nanti diwajibkannya ketika balik. Jadi kita sebagai pengikut Nabi Muhammad juga harus mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad seperti berkhitan. Yang ketiga, bagaimana hikmahnya? Menjaga kebersihan dan kesucian badan. Jadi ketika sudah berkhitan, ketika bersih kemaluan itu tidak ada najis yang masih ikut di dalam kulufnya. Kalau belum berkhitan, itu najis ketika dibersih masih tetap ada yang ikut. Oleh karena itu agar kalian berkhitan. Hikmahnya yang selanjutnya bisa mencegah timbulnya berbagai macam penyakit ya. Jadi kalau tidak berkhitan itu juga bisa menimbulkan penyakit. Nah, kemarin sudah dibahas oleh Pak Guru, masih ingat pastinya kan? Coba lihat atau amati atau ingat-ingat. Kalau belum ingat bisa kalian lihat pembelajaran yang kemarin di video yang kemarin ya, berbagai macam penyakit. Yang kelima yaitu menjadi ciri muslim yang baik. Ciri muslim yang baik adalah mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tugas kalian. Tugas kalian ada dua kisah. Nabi Ibrahim alaihissalam taat kepada Allah saat beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Yang kedua, Nabi Ibrahim taat kepada Allah ketika diperintahkan untuk berkhitan dalam usia 80 tahun. Pertanyaannya, melihat kedua kisah di atas, sebutkan hal yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan semangat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kisah tersebut. Ya, nanti silakan ditulis di buku kalian dan kumpulkan ke Pak Guru. Sampai sini
kita baca hamdalah. Alhamdulillah.